Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real Time Database. Lanjut lagi sekarang, saya akan melanjutkan untuk mengubah hal yang sudah kita lakukan menjadi sebuah custom hooks. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya di satu homepage ya, satu page ini untuk home, saya ingin mendapatkan nilai database dari users ya misalnya. Oke, nah saya akan menulis serangkaian seperti ini ya untuk nge-get datanya ya kan. Nah tapi kalau misalnya saya ingin nge-get user di halaman lain, maka untuk melakukan itu kemungkinan saya akan juga menuliskan yang seperti ini ya kan teman-teman. Nah oleh sebab itu supaya tidak berulang-ulang dan kita bisa buat sebuah hooks ya, kita masukkan ke dalam sebuah hooks dan bisa dipanggil dimanapun. Jadi akan lebih reusable dan kita lebih simple untuk nge-get setiap data dari Firebase. Misalnya di halaman lain nanti mau nge-get users atau nge-get post atau nge-get note lain, itu jadi lebih mudah. Oke, langsung saja akan kita coba untuk dijadikan hooks. Ini juga ngelanjutin mungkin salah satu custom hooks ya dari tutorial sebelumnya, yaitu React hooks. Nah ini teman-teman bisa kita coba di sini. Oke, pertama saya akan coba dulu kita bikin folder yang namanya hooks. Nah, di sini saya akan bikin namanya use get value .javascript atau .js. Terus bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan pindahkan beberapa bagian ya, teman-teman. Di sini saya akan copy. Oke, sebelumnya ada yang lupa, kita bikin dulu variabel namanya useGetValue. Ini baru kita masukin di dalam fungsinya ya. Oke, seperti ini ya. Ini saya ngopi. Kalau misalnya sistemnya masih sama, maksudnya variabel masih sama, ada isLoading, ada snapshot, ada error. Oke, terus saya akan coba import yang ada di sini juga. Import use effect, use ref, use state masih sama. Terus satu lagi, apakah ada yang kurang? Nah, dari bagian database juga akan saya import di hooks custom ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah, baru kita modifikasi teman-teman. Di sini yang pertama akan saya modifikasi adalah bagian return-nya ya. Nah, bagian return ini akan saya bikin sesuai dengan apa yang mau kita dapatkan. Pertama saya akan masukin isLoading ya. Yang kedua saya akan masukin si snapshot-nya. Snapshot. Nah, jangan lupa karena di sini snapshot makanya useRef, maka yang di return adalah snapshot.current. Begitu juga dengan error ya. Di sini saya akan ganti atau saya akan panggil error.current. Oke, nah seperti ini. Jadi di sini kita bikin custom hooks. Hooks customnya buat apa? Buat nge-get data, teman-teman. Buat nge-get data ya. Oke. Sampai sini akan saya coba save dulu. Lalu saya import di bagian. Oh, satu lagi di sini. Jangan lupa Firebase app-nya kita import di sini, teman-teman. Karena dia akan dipanggil sebagai database di sini ya. Oke, kalau udah kita akan coba import useGetValue ya from hooks/useGetValue. Di sini saya akan coba post lah ya, post useGetValue. Kenapa di sini post? Karena kalau kita lihat hooks di sini kan dia udah otomatis nge-load dari node post di sini ya. Oke, kita coba dulu. Di sini akan saya coba komen ya. Saya akan coba komen. Terus untuk isLoading yang kondisional di sini, ini saya coba komen juga supaya tidak error. Nah, pertama untuk isLoading di sini kita dapatkan dari hooks yang ada di sini teman-teman ya. Karena dia kan nge-return isLoading. Oke. Berarti saya akan coba kasih kondisi isLoading itu post.isLoading ya. Oke.
Nah, terus yang kedua ini data.map, ya kan? Data.map ini itu harusnya kalau kita lihat hooks di sini adalah snapshot. Jadi di sini harusnya post.snapshot .map. Harusnya seperti itu, ya kan? Tapi yang kita tahu bahwa ketika di bagian post ini, ya kan, dia bentuknya objek, teman-teman ya. Dia bentuknya objek. Nah, langsung saya akan coba dulu. Di sini akan saya bikin data sama dengan object.values. Nah, dari post.snapshot. Ini harusnya langsung masuk sini aja ya. Oke. Jadi di sini tetap data.map. Sip, saya akan coba teman-teman. Terus saya akan coba juga untuk console post di sini ya. Console.log post. Nah, teman-teman bisa lihat. Saya coba refresh lagi. Fetching data baru ada. Jadi kita sudah berhasil membuat custom hooks, teman-teman ya. Custom hooks di sini adalah untuk nge-get data atau nge-get nilai dari Firebase Real-Time Database. Yaitu dengan cara memindahkan yang tadi prosesnya gitu kan. Nah, sehingga gimana supaya kita buat dinamis? Di sini kita akan buat dinamis. Yang pertama ini saya akan hapus dulu ya teman-teman. Karena sini udah work ya teman-teman untuk si use get value-nya ini kita remove ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dengan kita hilangkan beberapa kode ini menjadi lebih reusable dan lebih clean ya. Di sini kita akan coba ubah supaya dinamis. Gimana caranya? Pertama kita lihat adalah di sini, karena harusnya kita bisa nge-get dari segala node atau dari segala path. Makanya di sini akan saya jadikan parameter untuk si hooks-nya. Saya akan tulis sini path ya. Terus di sini akan saya masukkan ke bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya jadi ketika kita ingin dapetin nilai post ya atau value dari database post, maka yang ada adalah kita masukin node-nya post ya kan di hooks-nya seperti ini. Post ya. Oke, kita coba save. Nah, teman-teman bisa kita coba, kita refresh. Nah, fetching data snapshot ya, masih sama snapshot. Ini akan saya coba console supaya kelihatan bahwa ini beda. Dan berjalan console.log path. Oke, teman-teman kita coba refresh. Ini akan saya coba perbesar dahulu. Nah, path post loading is true, loadingnya false. Jadi teman-teman ini hooks-nya sudah bisa jalan ya teman-teman ya. Ini akan saya coba hilangkan dulu. Nah, terus kalau misalnya kita mau nge-get misalnya seperti ini, users ya, tinggal kita panggil lagi hooks use get value dan juga kita ganti parameternya jadi users ya kan. Nah, di sini bentar saya akan coba kasih loadingnya, berarti kan kondisinya ada dua teman-teman ya. Loading ketika postnya loading atau ketika si usersnya juga loading. Jadi kita kasih kondisi atau saya akan bikin const is loading sama dengan post.is loading or ya, atau ketika si usersnya masih loading juga. Nah, jadi untuk si halaman loading ini muncul ketika bagian post is loading atau user is loadingnya bernilai true. Ini akan saya masukkan ke bagian kondisionalnya. Oke, nah ini sudah sesuai data. Ini saya akan tulis data post ya. Udah gitu kalau misalnya users itu akan saya masukkan ke dalam sini aja nih. Data users itu sama dengan users.snapshot ya. Saya akan coba console.log data post. Yang kedua adalah data users. Otomatis di sini datanya akan saya coba pakai data post dahulu aja. Kita coba save. Oke, kita coba refresh teman-teman. Fetching data. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa
ketika kita tadi pertama loading ya, dia ngelot data dari post dan juga data dari users, teman-teman. Nah, ini langsung bisa kita saksikan hooks-nya bisa kita gunakan untuk nge-get dua data yang berbeda hanya dengan memakai hooks yang sudah kita bikin secara custom ya. Oke. Saya coba sekali lagi. Fetching data. Nah, ini cepet ya memang teman-teman karena dia menggunakan WebSocket. Oke. Nah, jadi itu teman-teman, kita bisa pakai custom hooks ini untuk nge-get data dari Firebase di halaman manapun. Jadi teman-teman nanti misalnya kita bikin di halaman, misalnya halaman post atau halaman users, itu kita tinggal panggil aja use get value, langsung tulis path-nya di mana supaya bisa langsung dapat. Nah, ini akan saya coba lagi untuk nge-get data misalnya dari users ini deh. User / segini ya, saya akan coba kita masukin, kita coba refresh, fetching data usersnya ada 3 teman-teman ya. Kenapa ada 3? Dia langsung ngerubah objek yang ada di users ini menjadi array teman-teman ya. Ini kan sudah kita object.values teman-teman ya. Oke. Terus sebenarnya teman-teman bisa ngembangin sih nanti, misalnya kita mau pakai yang namanya const is empty ya. Is empty itu misalnya kita useref-nya 0 aja dulu, ya kan? Kita pakai useref lagi. Terus di sini tetap sama ya. Nah, di sini akan kita cobain db value. Ini akan saya gunain aja db axis ya. Berarti kalau si snapshot akan kita seperti ini saja ya, tetap db value. Nah, is empty .current ya, ini nilai awalnya false ya. Nah, dia akan bernilai true ketika si axis-nya ini tidak sama dengan true. Jadi ketika tidak ada atau tidak eksis, maka ini akan kita jadikan true ya teman-teman. Jadi sini akan saya kasih kondisi if negasi ya, atau if false dari db axis, maka is empty.current sama dengan true. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nah, tapi untuk bagian si value tetap gitu. Jadi mau ini nilainya ada atau nggak ada, maka langsung kita jadikan aja dia snapshot. Karena kalau misalnya nanti nilainya pun nggak ada, dia otomatis jadi null atau undefined kalau nggak salah ya. Oke, ini akan saya coba di sini sih kan, coba mana ya, is empty jadi is empty.current teman-teman, jangan lupa seperti ini ya. Karena kita pakai useref, jadi kita pakai .current. Oke, ini akan saya coba. Nah, misalnya ini saya akan pakai ya const undefined path ya. Misalnya saya akan coba use get value namanya undefined ya. Undef aja lah. Oke, ini akan kita coba kasih kondisi lagi. Berarti is loading-nya bertambah ya. Is loading. Oke. Terus di sini akan saya coba console dari masing-masing ketiganya ya. Console.log post users. Nah, post itu saya akan coba post is empty-nya aja kita ambil dari masing-masing ketiganya. Users juga users.isEmpty, dan yang terakhir undefined path juga kita ambil .isEmpty aja seperti ini. Mana nih? Oke. Nah, ini akan saya coba komen dulu supaya tidak bingung. Ini juga akan saya coba komen dulu teman-teman. Sip. Nah, kita coba refresh. Nah, ya kan. Jadi kalau kita lihat post atau users nilainya false ya, undefined-nya, is empty-nya. Kenapa false? Tadi karena untuk node post dan user ini nilainya ada.
Kecuali kalau misalnya undefined path dia bernilai is empty-nya true. Kenapa? Karena nilainya nggak ada di sini teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba console di bagian snapshot-nya. Snapshot, dan snapshot. Oke, kita coba di sini. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ketika nilai is empty-nya false, maka dia mempunyai value ya di sini ya. Ketika usersnya false, users punya value di sini. Ketika undefined path-nya is empty-nya true, dia mempunyai nilai null ya. Oke, jadi itulah. Jadi kita bisa kembangkan sebenarnya custom hooks-nya. Tapi segini menurut saya sudah cukup, sudah bisa kita gunakan di berbagai macam halaman ataupun komponen. Jadi lebih gampang untuk nge-get data-data yang ada di Firebase Real-Time Database. Oh ya teman-teman, ada hal yang terlupa. Jadi saya akan coba kembangkan sedikit untuk hooks yang get value ini. Pertama di sini akan saya coba tambahkan initial load ya, yang nilai defaultnya itu true. Jadi yang ingin saya lakukan adalah kalau misalnya kita lihat hooks ini use get value itu langsung mengambil data ketika kita panggil ya. Karena dia ketika kita panggil langsung melakukan use effects get value teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba bagaimana kalau kita misalnya pengen dapat value tapi tidak saat pertama kali load gitu. Jadi ada mungkin ketika kita klik button atau ketika event lainnya. Maka di sini akan saya coba hapus dulu. Nah, di sini akan saya kasih use get value nilainya false ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak kita pakai otomatis nilai defaultnya kan true ya. Nah, kalau kita false artinya gini. Ketika initial load-nya false, maka yang saya inginkan adalah di load-nya nanti aja gitu. Jadi untuk use effects ini jangan dilakukan ketika initial load-nya bernilai false. Nah, ini juga yang akan menjadi nilai dari isLoading. Kenapa? Karena ketika ini bernilai true, otomatis harusnya state pertama isLoading adalah true, ya kan? Karena dia langsung nge-get data. Tapi kalau misalnya nilainya false, maka otomatis get value harusnya tidak dilakukan, ya kan? Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan lakukan stepnya seperti ini. Jadi kita masukkan isLoading-nya ke get value ya. Nah, kita masukkan kondisi if isLoading, maka get value ya teman-teman ya. Nah, kenapa ini kita lakukan? Jadi kalau misalnya isLoading-nya nilai true, itu baru dilakukan get value. Kenapa? Yang pertama ini akan berfungsi untuk get value ketika awal ya. Ketika awal tidak ada initial load. Katakan misalnya ini saya panggil begini, otomatis post ini akan di load ya atau di get pada saat pertama kali rendering ya di sini ya. Kenapa? Karena nilai defaultnya initial load-nya itu true, ya kan? Otomatis ini akan berjalan seperti hooks pada awalnya ya. Nah, ketika ini false, teman-teman, maka ini tidak akan dijalankan, ya kan? Nah, bagaimana cara menjalankannya? Maka di sini akan saya kasih fungsi namanya const get aja. Dia cuma nge-trigger fungsi supaya isLoading-nya bernilai true, ya. Nah, seperti ini aja. Jadi, kalau ininya false ya teman-teman ya, maka kita bisa melakukan get datanya tuh nanti dengan cara memanggil si fungsi get ini ya. Maka ini akan saya coba parsing ke bawah. Saya masukkan ke sini ya teman-teman ya. Get ya, get. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, akan saya coba bagaimana bentuknya. Ini kenapa? Tidak. Oh, sorry. Ini jangan gini aja. Get initial value ya, akan saya taruh di sini. Oke. Nah, kalau gini akan sih. Jadi langsung aja ini bener get value ya, teman-teman. Ini get value letter ya gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman bisa kasih namanya bebas yang harus sama, tapi ini nggak apa-apa ya supaya bisa
bisa membedakan antara get value langsung sama yang nanti. Oke, ini akan saya coba masukkan ke sini get value later ya. Agak aneh ya namanya. Cuma tidak apa-apa. Nah, ketika udah, oke ini kita lihat dulu ya. Langsung kita coba dulu console.log aja dulu teman-teman ya. Console.log post ya. Fetching data. Oke, ada yang lupa nih users, kita delete dulu. Ini juga kita delete aja teman-teman ya. Coba kita refresh. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita panggil saat ini tidak ada perubahan ya dari apa yang awal kita buat teman-teman. Snapshot tetap sama. Tapi kalau misalnya saya kasih false di sini, kita coba refresh ya teman-teman. Maka dia cuma ada satu kali rendering ya, karena memang tidak terjadi apa-apa ya kan teman-teman ya. Karena ketika kita kasih false, otomatis nilai yang ada di isLoading ini false, dan dia tidak akan nge-get value, betul kan? Nah, oke, nah kan kita gunakan fungsi yang get value later ini teman-teman ya. Maka di sini akan saya coba kasih yang namanya button. Di mana ya? Di sini deh. Button ya. Get value later ya. Get value later. Kita kasih on click teman-teman. Di sini on click kita coba post dot get value later ya. Kita coba save. Nah, ini ketika nanti klik button maka dia akan langsung muncul yang ini teman-teman ya, karena isLoading-nya bernilai true nanti. Oke, maksudnya tampilannya akan menghilang ya. Kita coba teman-teman ya. Sebentar. Oh, salah, ini jangan dipanggil dulu ya. On click gini aja langsung. Nah. Oke, ini buttonnya kurang ini sekali ya. Kita kasih ini deh. Kelas, bukan kelas, kita kasih style sedikit teman-teman ya. Style. Backgroundnya kasih red aja. Paddingnya misalnya 8. Oke. Nah ini ya merah lah, nggak apa-apa tulisannya walaupun nggak kebaca. Jadi ini teman-teman. Pertama ini akan bernilai false ya, masih seperti biasa. Saya akan coba get value, makanya harusnya tampil loading screen ya. Nah, fetching data baru dia ada lagi ya kan. Jadi yang tadi saya lakukan adalah ketika kita klik get value later, maka si hooks akan mendapatkan value di mana di triggernya dari si button itu ya kan, data yang kita inginkan yang ada di sini nih. Sesuai note yang ada di sini. Sebenarnya fungsinya sama, hanya di delay aja teman-teman. Di delay supaya di trigger oleh event lain. Oke, saya akan coba sekali lagi ini saya rapihkan dulu. Oke, ini kita coba lagi, kita get value later teman-teman ya. Jadi kita seperti yang kita tahu bahwa ketika awal tidak ada apa-apa ya, karena kita setnya false si hooks-nya. Ketika kita get value later, terjadi loading screen, lalu dia ada lagi. Jadi ini data snapshot-nya udah ada. Ini mungkin saya akan pindahkan ya teman-teman. Misalnya dia ada isLoading ya di sini. Kita kasih NN baru fetching data teman-teman ya. Jadi isLoading-nya kita pindahkan ke bawah. Oke. Fetching data kita kasih H4 deh biar besar. Oke. Kita akan coba lihat di sini teman-teman ya. Pertama namanya false ya. Oke. Nah, yang kedua kalau kita get value later, fetching data tadi ada, dan ini datanya sudah kita dapatkan ya teman-teman. Terus kalau kita kasih nilainya true langsung teman-teman ya, maka kita coba refresh. Nah, ini langsung dapat ya teman-teman ya, nilainya ada di sini. Oke. Apakah bisa kalau misalnya kita sudah ngedapetin data di awal, terus kita kasih kita trigger lagi? Ya tentu aja bisa nih. Saya akan coba clear dulu, saya coba get value, maka akan terjadi lagi hal yang sama teman-teman ya, seperti ini.
Oke, itu aja dulu dari hooks-nya get value teman-teman. Semoga ini bisa kita manfaatkan untuk bikin aplikasi berbasis Firebase database. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.